Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore untuk yang menonton video ini, dan juga untuk Bu Amila selaku dosen pembimbing pada mata kuliah PBO Praktikum RK3. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan tentang hasil proyek kami yang sudah diberikan pada pertemuan 11 di waktu sebelumnya. Penjelasannya akan dibuka oleh teman saya, Tiara Tatiana Dewi, dengan NIM 16212233 Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan program yang telah kami buat. Jadi pada program ini kami menerapkan beberapa konsep yang sudah itu yang pertama ada konsep dari enkapsulasi, yang kedua konsep polymorph handling. Dari konsep yang pertama dulu saya akan menjelaskan konsep polimorfisme. Jadi di program ini tuh menerapkan konsep polimorfisme dengan adanya virtual double get quality, di mana function get quality ini nanti akan menotalkan dan menentukan apakah setelah data dari masing-masing kelas seperti radiator, oli mesin, dan lain-lain nanti ditotal, apakah itu layak uji cobanya atau tidak. Lalu konsep yang kedua itu ada konsep enkapsulasi. Jadi konsep ini kami pakai untuk mengamankan data yang kami masukkan, yaitu kami menetapkan hak akses dari data masing-masing data itu private, sehingga kami memerlukan beberapa function untuk mengakses datanya, yaitu untuk men-set data kami menggunakan function comp mesin, comp interior, dan comp eksterior. Dan untuk mengakses datanya kami memakai function get seperti get radiator, get oli mesin, dan get oli gearbox. Untuk konsep exception handling akan dijelaskan oleh teman saya Maharani Yasar Dewanti. Baik, saya Maharani Sadewanti dengan NIM 162112233079 akan menjelaskan tentang exception handling. Jadi, konsep ini kami terapkan jika user menginput nilai di bawah 0 dan di atas 100. Jika user menginput nilai di luar range, maka program akan otomatis men-throw error. Begitu pula dengan total yang kami buat dengan prinsip exception handling. Jadi nilai total di bawah 2% akan di-throw ke mobil lolos quality control. Tapi jika nilai total di atas 2%, maka program akan di-throw ke mobil yang tidak lolos quality control. Jadi program kami diletakkan sebelum user akan menginput data agar program dapat mengecek setiap inputan user dan setelah inputan selesai. Jadi kami nge-catch agar program dapat dieksekusi saat terjadi kesalahan dalam blok percobaan. Selanjutnya, teman saya Farah Aulia akan mendemokan codingan yang sudah kami buat dengan NIM 162111223348. Baik, jadi saya Farah Aliasaira di sini akan menjelaskan tentang program kami. Nah, jadi di sini ada menu 1 interior, 2 eksterior, 3 mesin. Terus habis ini adalah total dari kepresisian atau toleransi kesalahan 3 komponen ini. Lalu yang kelima ada pewarna. Misalkan kita memilih satu
Nah, ini tuh parameter nilai yang bisa kita pilih untuk inputan yang bisa kita input di sini. Nah, jadi 0 sampai 25 itu sangat buruk. Komponen itu berarti tandanya tidak bisa dipakai. 26 sampai 50 itu buruk, tidak bisa dipakai namun dapat didaur ulang atau diperbaiki. Terus 51 sampai 76 itu baik, terdapat cacat minor namun masih layak dipakai. 76 sampai 100 itu sangat baik atau dengan kata lain itu sempurna. Sempurna di sini juga masih ada cacat minor, tapi itu kayak bener-bener dikit aja gitu. Misalkan ini komponen jok depan dia tuh sempurna, bener-bener semuanya tuh perfect gitu ya. Jadi kita input 100, habis jok belakang misalkan ada goresan dikit aja, tapi itu nggak kelihatan kalau misalkan itu kena cahaya, kelihatannya doang kena cahaya gitu ya. Misalkan kita input 95. Terus habis itu kita input lagi sapu pengaman itu bagus banget 100, habis itu yang lainnya mungkin juga 100. Kecuali coba karpet bawah, misalkan ada yang bawahnya tuh agak gimana gitu karpetnya. Jadi misalkan kita input 80 gitu. Terus habis itu nih di sini jadi kita nampilin rata-rata kualitas kebagusan komponen interior yang udah kita input di sini, terus kita rata-rata di sini. Nah, fungsinya ini di codingan kita itu di sini. Jadi get quality tadi yang udah disebutin sama sama teman saya Tiara itu pakai konsep polimorfisme. Terus habis itu kita ini menghitung total toleransi kepresisian dan kesalahan interior itu 3%. 3% ini kita dapat dari 96 dimutlakan 96 dikurangi 1 habis itu dimutlak. Nah, itu biar kita dapat hasil 3%. Terus habis itu kita misalkan input eksterior ini sama kayak interior, parameter nilainya langsung aja kita masukin. Misalkan di sini 99, 98, 97, 99, 100, 96, 88. Nah, totalnya 3% dengan rata-rata kualitas komponen eksterior 96,7143. Lalu ini kita pilih yang mesin 3 misalkan. Terus habis itu 100, ini kita anggap baik semua aja ya guys. 100, 100, 100, 100, 100. Nah, ini kan tadi kita udah nginput ini sama mesin interior sama eksterior. Nah, terus habis itu kita mau lihat nih berapa sih total dari toleransi kepresiden dan kesalahan mobilnya. Nah, jadi kita pilih menu yang keempat. Nah, menu keempat ini kita nunjukin total kepresiden dan kesalahan mobil itu 2%. Jadi total perhitungannya itu total toleransi kepresiden interior ditambah sama eksterior lalu ditambah lagi sama mesin itu dibagi 3. Dibagi 3. Terus habis itu ini ya codingannya yang di sini guys. Ya. Nih. Kita mutlakan juga. Terus habis itu kalau misalkan ini total kepresisian dan kesalahan mobil 2% atau di bawah 2%, 0 sampai 2%, itu tuh mobil telah lolos quality control. Tapi kalau misalkan ini total kepresisian dan kesalahan mobil itu di atas 2%, maka program akan men-throw mobil tidak lolos quality control gitu. Nah, kalau misalkan kita udah selesai, udah nggak mau ngapa-ngapain lagi nih, kita pilih yang 5 keluar. Nah, nanti hasilnya nanti bakal nampilin. Terima kasih telah menginput data. Sekian presentasi dari kami. Semoga apa yang kami jelaskan cukup jelas dan dapat berguna bagi pendengarnya. Maaf jika ada tutur kata yang salah ataupun masalah teknis lainnya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.